A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu, janganlah kalian berkata, liman yuqtalu fi sabilillahi, bagi orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, amwatun, mati biasa, kasairil amwat, seperti semua kematian, seperti semua orang mati. Bal ahya'un, tetapi mereka itu pada hidup. Ai bal hum kahya'in, tapi mereka itu bagikan orang-orang hidup. Kaya'i ahlil jannah, seperti hidupnya ahli surga. Fil jannah, di surga. Yurzakuna, mereka itu diberikan rizki minat tuhapi, daripada apel-apel. Kalimat tuhab dalam tafsir daripada tuhpah. Walakin la tash'uruna, tetapi kalian tidak tahu. Bihayatihim, dengan kehidupan mereka. Wahalihim, dan keadaan mereka. Qala Ibnu Abbas, yang telah berkata Ibnu Abbas, nuzilatil ayatu fi qatli badrin, diturunkan ayat ini pada korban-korban perang Badar. Wa qatlim minal muslimin, dan peperangan daripada kaum muslimin. Yauma izin, ketika itu, arba'ata asyara rajulan, yaitu wakutila, maksudnya wakutila minal muslimina yauma izin, dan terbunuh daripada kaum muslimin pada hari itu arba'ata asyara rajulan, 14 orang. Sittatun minal muhajirin, ada 6 daripada kaum muhajirin. Wa thamaniyatu minal ansor, dan ada 8 daripada kaum ansor. 8 orang daripada kaum ansor. Pal muhajiruna, maka nama-nama kaum muhajirin yang terbunuh itu adalah, pertama Ubaidah bin Al-Harth, Ubaidah bin Harth bin Abdullah, anak daripada Abdullah, bin Harith bin Abdul Muttalib, anak daripada Abdul Muttalib. Wa Amrin ibni Abil Waqqas, dan Amr bin Abi Waqqas. Wa Zushimalain, dan yang mempunyai 2 tangan kanan, Shimalain. Aran asli memang Zushimalain. Wa Amr bin Nufailah, kemudian Amr bin Nufailah. Wa Amr bin Bakrin, dan Amr bin Bakar. Wa Mihja' ibnu Abdullah, dan Mihja' bin Abdullah. Ini 6 daripada muhajirin. Wal ansaru, sedangkan dari kaum ansor, Sa'id bin Haythamah. Wa Qais ibnu Abdul Munzir, dan Qais bin Abdul Munzir. Wa Zaid ibn al-Harth, kemudian Zaid bin Harth. Wa Tamim bin al-Hammam, wa Rafi' bin Mu'alla, wa Harithah bin Suraqah, kemudian Harithah bin Suraqah. Wa Mu'uz bin Afra, dan Mu'uz bin Afra. Wa Auf bin Afra, dan Auf bin Afra. Wa kana an-nasu, dan adalah para sahabat, maksudnya, yakuluna, mereka mengatakan, mata fulanun wa mata fulanun, telah mati si anu mati. Jadi seolah-olah ya merupakan ungkapan daripada penyesalan dan ketakutan. Coba nih, perang anu mati. Bangsa Ansor ini mati, wis kene. Panahallahu ta'ala,
maka melarang oleh Allah Subhanahu wa taala ayyuqala fihim, bahwa dikatakan pada mereka itu innahum matu, sungguhnya mereka itu telah mati. Wa qala akharuna, dan telah berkata yang lain. Berkata yang lain. Innal kuffara wal munafiqina qalu innan nasa yaqtuluna anfusahum. Innan nasa, sesungguhnya para manusia membunuh diri mereka sendiri. Talaban limardati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, semata-mata karena mengharapkan keredaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Minggari faidatin, tanpa ada faedah, tanpa ada faedah. Panuzilat tilkal ayatu, maka diturunkanlah ayat ini. Kembali kepada kaidah yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan patokan untuk jadikan dalil adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sementara kan ini sebabnya adalah ucapan daripada kaum kufar dan kaum munafik isi menganggap bahwa korban-korban perang pada umumnya, baik perang Badar ataupun perang-perang selain, adalah mati sia-sia. Coba nung, hanya semata-mata demi Muhammad, demi kesukaan Muhammad, sanggup pada mati sia-sia. Coba bayangkan, si beduyang senina dua, beduyang anak telu empat, mereka kan sia-sia, anak jarina sia-sia senina. Muhammad doang ngepen akal nih, demi kejayaan nama besar Muhammad, dia peduli dengan beduyang senina, beduyang anak jari jadi korban. Ini kan berarti ongkat kufar dan munafik ini sebagai provokator, sebagai provokasi untuk memprovokasi para sahabat. Seolah-olah dengan ucapannya angka endah gampang-gampang beri tertejak sebelum Muhammad demi kejayaan Mesa. Terus saja pada pengorbanan senina, mengorbanan anaknya. Nah, lalu ia sendiri si mati mereka kan sia-sia jarinya. Mulai dengan hidup kan bersenang-senang ya kan seninanya, bersenang-senang kan anak jarinya, bersenang-senang kan keluarga kan dia walau mati apa gak mau. Kan sia-sia jarinya. Niki sini pengaruhin para sahabat, si munafik dan kafirin. Terus peperangan berukna pertama kali. Seolah-olah pada marantan peristiwa lain tahun 73 tentang jatuhnya pesawat DC-9 di Sri Lanka. Nano wahruana coba. Berukna sekali wah teri ngaduk pesawat lalu Mekah. Sementara si pada lengan laut asik lihat tengah laut. Denara pun genta khawatiran teri, sehingga di laut sampai kan teri. Jadi arah para pengusaha-pengusaha jasa angkutan laut ya si provokasi. Andai tidak ada sampai dengan menggunakan pesawat. Pada orang antaniki kan bis malam lancar sekitar tahun 1988 dan seterusnya. Mulai dengan 1980-an lah bis malam mulai lancar. Terus lancar. Wih, ngone-ngone datang layan. Ngeget. Padang ongkos ngadu pesawat dengan Lombok di Pak Jakarta, timpal ngadu bis. Paling tidaklah 75%. Artinya 30% lebih malas kedi pesawat. Akhirnya dengan tertarik ngadu pesawat doang. Pesawat doang. Kemudian oleh bis anjlok. Mangkina ni ke sangat dia di sini anjlok. Baik macam-macam orang bis malam. Nah, semacam nikilah karakter daripada
provokator-provokator untuk menghalangi sebuah perjuangan. Sehingga para sahabat banyak sih terprovokasi. Di waktu perang dunia, perang kedua adalah perang Uhud. Perang Uhud. Memang sewaktu nikah 3.000 dengan kafir. Di waktu perang Uhud, perang Badar pun 3.000. Lalu Rasulullah kan terbantu si para malaikat sebanyak 5.000 menghadapi kaum kufar 3.000 niki. Nah, ada pun perang Uhud 10.000 masih. Lalu kaum muslimin hanya 1.000, tetap masih 1.000. Niki ja lebih rapi isinya memprovokasi munafik-munafik niki. Batur ingat peristiwa terang Badar. Padahal waktu nikah ada 14 kan perang Badar meninggal. Sementara kaum kufar 70 tersebar. Dan kafir tahu nikah nih. Geneng balas dendam. Lamunnya laik batur di perang Badar mati 70, nikah paling tidak 70 harus kaum muslimin mati di perang Uhud ni. Sementara kancame pada ni arah 1.000, ya 3.000, telu berbanding sikit. Lamun jakna gagal awak perangan ni, peduli wah. Bau sini provokasi sebanyak 600 atau paling tidak 550. Bau sini provokasi. Akhirnya si lanjut perjalanan hanyalah 350 kurang lebih. Rasulullah ndek antisipasi. Seolah-olah Rasulullah SAW membiarkan keadaan tanpa mengintel saya jadi provokator. 650-an tulak isinya. Si melanjutkan perjalanan menuju Jabal Uhud hanya 350 kurang lebih. Walaupun marak nikah Rasulullah SAW selalu memperingatkan kepada pengaturan strateginya memang mantap. Pasukan panah, pasukan pedang, pasukan tombak, pedang, keris. Terus tangan kosong. Tangan kosong ini kan bare segini gunayang batu. Batu sini gini gunayang. Sini pada ndek jauh senjata. Baik batu masih totoknya. Nah, dikira peperang Uhud. Akhirnya karena pertama buruk pengalaman ada 2 kali berperang. Perang Badar timpal perang Uhud. Sementara kafir ini mendapatkan cara kadang-kadang iblis ngebengi cara. Iblis mimpin musyawarah di waktu persiapan. Seolah-olah iblis mengatakan jemaah, lamun terjadi perang Uhud ini, pancing wantan, ngadu harta rampasan, bila perlu sangkuran, emas intan berlian, si penting nebau si kekalahan. Kan dakana buat sangkuran emas intan berlian ni gentulak malah pada-pada. Ni iblis. Akhirnya tentu pati nokat iblis niki. Rasulullah pun memberikan antisipasi. Sampainya bahasa Rasulullah, la tabrahu sabhal jabali. Gulibna am nusirna. La tabrahu sabhal jabal. Kalian senantiasa berada di punggung bukit ini. Jangan tinggalkan punggung bukit ini. Gulibna an nusirna. Kita dikalahkan atau kita menang. Menang kalah pokok nendot. Ini terpesan para prajurit isi tugasan di punggung Jabal Uhud. Sebagai pasukan khusus lah. Dia sintatur si Rasulullah SAW. Akhirnya karena si kafir ini pun berencana dengan perencanaan sangat bagus strateginya. Di antara rencana mana sebelum pertama pancing sahabat Muhammad dengan harta rampasan. Si kedua pancing ia dengan pura-pura mundur. Pura-pura mundur. Akhirnya tentu ngamuklah para sahabat. Seolah-olah kewalahan kafir niki dan mundur sambil nyangkuran
harta rampasan. Sementara pasukan persiapan kafir tetap bersembunyi di balik Jabal Uhud tanpa kesadaran daripada para sahabat. Dan mundur sangkuran harta rampasan. Ubernalah si para pasukan khusus ni. Si tersuruh ndot-ndot si Rasulullah di puncak gunung ni. Ia nguber darpon si pada mau harta rampasan. Karena waktu nikah kan baru pertama kali lah perangan. Berarti harta rampasan pada berderap. Artinya pada baitang diri. Saya mau luek-luek, saya mau kedik-kedik. Saya tidak mau sama sekali. Jadi berserogoan lah ya. Di saat berserogoan nikilah muncul pasukan cadangan. Gunayang nasi kafir diki. Anu dengan mudi. Nguber ya pasukan Islam dengan mudi. Baliklah pun pasukan kafir si ngolek berari ini tulak. Tekapong lah jari ini. Tekapong prajurit ini. Tuh betul-betul tekapong. 3.000 ngepung sebanyak 350. Rasulullah SAW berlumuran darah. Sampai 4 polak gigin Rasulullah SAW. 4 polak. Dinarak dengan landak ia. Sampai Rasulullah berbahasa. Kaifa yuflihu man hadabu wajha nabihim bidima. Kaifa yuflihu bumbin tangan bau menang. Dengan isi melumuri muan nabina isi darah. Ini kan sebagai satu kinayah. Seolah-olah dinarak perlindungan dengan para prajurit akan keselamatan Rasulullah SAW. Padahal berlumuran darah, muana jalin tanda wah. Hanya sinanda Rasulullah adalah Abu Ubaidah. Sampai ilayya ibadallah ilayya. Dinarak dengar dia. Nah, di saat sembunyi marak dikalah. Kaifa yuflihu man hadabu wajha nabiyyin bidima'nika. Ya turun firman Allah. Laisa alaika syai'un. Dek narak urusan me tentang sesuatu. Terus sampai kepada wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wa liyubliyal mu'minina bala'an hasana. Ingat, anda berperang ni tidak karena nafsu. Anda pada berperang ni tidak karena Muhammad. Anda berperang karena Allah. Allah bebas jadi yang anda menang atau kalah. Tidak menganggap lo demi berperang atas nama Allah terus dipimpin oleh Rasulullah pasti menang. Karena si membuat kalah menang adalah Allah. Allah membuat kalah menang tanpa alasan. Saya nak pilih menang, dia perlu minta alasan ya kafir ya muslim. Saya nak pilih jadi yang kalah tanpa alasan apakah ya kafir maupun muslim. Nah, di saat nikah setelah tertanda Rasulullah SAW yang ini kumpulan spirit Malik untuk mengadakan serangan balasan. Kumpulan para sahabat. Tina jonjong pedang Rasulullah. Hada sayfi mayuridu ay yamsakahu. Walakin bisyarti alla yaqtula biha an-nisa wal aulad was suyuh wal bahaim wal nabat wal zira'ah. Saya menunjuk pedangku ni dengan satu syarat. Tidak menggunakan untuk membunuh dengan nina. Tidak membunuh karena kredit. Tidak membunuh dengan toa. Dan guna yang membunuh binatang. Dan guna yang untuk nyedak tertalitang. Dinarak pada bani para sahabat. Dengan persyaratan itu. Ilah antara muncul sopok sahabat bajang arana Abu Dujana. Abu Dujana ni kelah. Ia si dalam berperang selalu salam. Ngadu pita merah. Ngadu pita merah ni kaduna bertuliskan Allahu Akbar. Abu Dujana ni. Ana ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Dan kaji Rasulullah jauh pedang ni ke. Nah, dia tebenglah Abu Dujana. Lah leman buruk dan demak kelewang ni si Abu Dujana. Marak hidup. Marak hidup pedang ni ke. Berkelebat kiri kanan menusuk menebas menepis menendang pokoknya sampai di narawah
Bani rapat kafir ni kisah ujian. Tiba-tiba kelihatan. Nah ni wah. Apa namanya lawan tangguh ni. Rapat-rapat ini jenina. Astaga, Hindun binti Utbah mendoa Rasulullah SAW. Sementara, ya terlarang si Rasulullah guna yang pedang ni untuk membunuh dengan nina. Akhirnya termenung Abu Dujana membentang tentang ni. Pertama mendoa Rasulullah. Kedua pesan bahwa dia dikagum gunayangnya untuk membunuh dengan nina. Akhirnya dalam menunjukkan dia terguna yang mangano ni. Ni bareh ni dan ni tergunayang. Dan gunayang. Jadi si larang si Rasulullah gunayang dah mangan. Tentu berapatlah Abu Dujanah kanca. Hindun wah. Ya wah setengah bayalah. Menjelang umur 60 tahun. Dua Dujanah masih berumur 20-an tahun. Lagu Hindun ini dengan sebab ya spirit dengan sebab wah mati Sayyidina Hamzah. Lantaran surutnya Wahsy. Wahsy ini pisah daripada Bilal bin Rabah. Bau sini bujuk Wahsy si Hindun. Pokoknya salam mati doang si melo Hamzah no. Pira berat awak mek 10 kilo aku pengen temas. In awak mek ni sekaro belah kilo beratnya, karo belah kilo aku pengen temas. Memang Wahsy ini pelik ganggas terak pidang. Pelik ani si no. Tesen. Pelik si Tesen. Pelik. Sangat pintar numbak. Akhirnya demena ninggal dunia Siti Hamzah semakin bersemangat. Hindun binti Utbah. Seolah-olah dinara adalah sukne isi gendik bedang balung. Ya bahkan nanti ada kutuk si Rasulullah Wahsy. Terus balak masih si Allah Taala. Laisa alaika syai' imma ayyatuba aw yu'adzabani. Dinara ante wewenang me untuk menentukan sesuatu. Dendek kutuk ya. Saya tahu cuma bertobat. Atau aku sendiri walau menghukumnya. Hanta dendek wah gen perlu gene-gene angkat. Menurut pendapat. Kepada Rasulullah si Allah Ta'ala. Kembali Rasulullah pun ingat. Lagu dakar maraleka. Dia waktu tamu Islam. Wahsy ni. Tamu Islam. Angsal namele toko le bagian julu Rasulullah tersuruh doang anta Wahsy turu tak asalku kita anta ku ingat doa dia amak si mati menu. Jadi ini ku emosi lawan. Tono tak boleh budi tahu. Akhirnya nyesal tulen Wahsy. Nah iya tebus rekengan kesalahannya dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Wahsy ia membunuh. Si nyesalnya dengan lagu waktu nikah Hindun bin Utbah wah tahu Islam kaca semama Abu Sufyan mentoa Rasulullah SAW sendiri. Akhirnya setelah datang Islam sangat sinekangan Rasulullah Abu Sufyan. Salah satu contoh barak dendam Islam datanglah Abu Sufyan. Datang Abu Sufyan nanti ada kelatangan spray dari selendang sendiri si Rasulullah SAW. Rasulullah langsung tema. Kebetulan itu ada anak daripada Abu Sufyan si Ramlah. Tergelarin Habibah. Ramlah sebenarnya. Melin tokol spray ini. Lagu tebala si bijanya. Dendek si demami tokol tadi si masih kotor. Langsung Rasulullah makat bibalan. Nali saat nikalah tahun bersyahadat Abu Sufyan. Dia min bersyahadat kenang kundik dengan itu len bagus akhlaknya menentungku ni. Antin tanya Jibril yang adik Ramlah ni Rasulullah merari wah malik kancayen. Dia nekanggo dalam Islam. Lahun aluran meraih kaca sahabat silaina. Ya bahasan Rasulullah. Nah nikilah peperang Uhud tahun 6 membalas dengan kafir ke 70 mati sahabat. 70 termasuk Sayyidina Hamzah kena dengan tusukan tombak
daripada Wahsy sendiri. 70. Jadi kan jauh lebih luas. Pada marantan rencana daripada kaum kufar isik dan memberikan balasan. Apabila kaum kufar mati di perang Badar 70, maka perang Uhud sahabat Rasulullah meninggal 70. Lagu tetap ia mengalami kekalahan Rasulullah di perang Uhud. Walaupun Abu Janah sempat untuk memberikan serangan balik untuk membuat kocar-kacir kaum kufar. Dan inilah hakikat daripada sebuah kehidupan adalah ditatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, dalam kata-kata wala taqulanna lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun. Kalimat sabilillah apakah tetap ia berpatokan kepada perang Badar atau berperang antara muslim timpal kufar, atau sabilillah dalam artian umum? Sabilillah ini ialah perjuangan untuk kepentingan kaum muslimin. Nabi pun bentuknya. Dalam sebuah hadis kan, man kharaja min baitihi yaltamisu bihi ilman kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Saya sugu lengan balina untuk lalu nuntut ilmu di pasopo tahu. Berarti kana fi sabilillah hatta yarji'a. Ia sedang menjalani jalan Allah masih hatta yarji'a sampai kembali. Bahkan ini jauh lebih hebat daripada peperangan melawan kaum kufar. Jadi dia perlu kan merang-merangin kafir untuk minta pahala, jangan untuk minta sabilillah, minta syahid. Pada ngaji wah. Beta narak dan ngaji. Karena ini sabilillah. Karena selapu malaikat doa yang itu bahkan kedit-kedit doa yang itu lagu ni kan ya buat wah kedit wah. Ya buat sini pada bau doa. Empat-empat pun ya doa yang itu. Nanti sampai di dalam Tanwirul Qulub nu kan tahun sebuton. Enara dosanta marak belik gunung Tihamah. Ente lalu tipe tempat pengajian buat wah selapu. Sampai marak belik geres sebutir pun inara gentulak. Dosa itu lamun terlalu tipe tempat pengajian. Nah inilah ya sebenarnya tarekat yang paling tinggi. Sedeparan tarekat marifat. Tarekat untuk minta ilmu. Sekalipun misalnya dia terjadi dengan alim, minta lalu doa ngaji. Dalam hadis lain dan saudara Rasulullah bahasa. Man ja'ahu ajaluhu wa huwa fi talabil ilmi laqiyallaha laisa ghairuhu laisa bainahu wa bainal anbiya illa darajatun nubuwah. Saya mati di saat nasi sedang aktif lalu ngaji, maka gena bedait kanca Allah Subhanahu wa taala dinara bedana kanca para nabi si bedait kanca Allah kecuali derajat kenabian. Itu umat Muhammad misal rajin ngaji, dia terjadi nabi. Lagu pada tamaratan nabi niki mau bedait kanca Allah Subhanahu wa taala era dinara bedana kecuali derajat kenabian. Nah ikilah ia si nabi jadi sabilillah dalam artian umum. Ngaji ini paling tinggi. Di dalam Tanwirul Qulub, seandainya tahu si para developer si sedang membangun sampai ratusan juta misalnya Bali, para bankir, para pemilik-pemilik mall, pemilik-pemilik Alfamart, segala macam mat-mat ni wah begini. Si luayan duit usahanya. Lagu ena tahu ruan kelebihan dengan lalu ngaji. Gena tinggalan was lapu nan dinar artinya doa. Dinar artinya doa. Terbanding kaca beli pahala dengan ngaji. Ia dalam Tanwirul Qulub. Sehingga bahkan sopok waktu kan semacam merak guyon-guyonan. Dengan isi pada lalu minta kepeng lepak penuh. Antara pada ngumit ini. Lah itu minta rezeki, minta kepeng. Itu lalu masjid kan bagi-bagi kepeng tu. Di masjid kan bagi-bagi kepeng. Terus, berapa-berapa juga masjid. Ternyata dan bagi kepeng dan ngaji. Tulak di Pak Pekan. Maka dan bagi kepeng di masjid. Dan ngombe dari metode dan ngaji. Tahu dan si ngaji
Jauh. Jutaan kali lipat. Gen mau na kepeng. Terbanding kerja kepeng si mau meli pekeni. Kami guna yang kesempatan untuk lalu ngaji. Dan ini sabilillah. Sabilillah. Jadi setiap aktivitas isi bermaksud untuk menciptakan sesuatu kepentingan umum termasuk sabilillah. Dan si paling tinggi adalah mendatangi tempat pengajian. Dan inilah yang kadang-kadang secara emosional dengan dia deputi perhatian cukuplah dengar ceramah-ceramah melalui Google. Bagus, masih mau suatu ilmu lagu berbeda melalui Google. Akhirnya tanpa secara dialogis akhirnya sampai terbakar semangat untuk emosional kepada kaum muslimin. Iyalah kadang-kadang bareh gibah, memfitnah, ngumpet. Ya jadi amar ma'ruf nahi mungkar si paling hebat. Akhirnya ujung-ujungnya pada mati kaum muslimin sendiri. Gara-gara para kafir kaum muslimin sini pada paham nama rakyat. Nah, dikilahnya karena dia pahami makna daripada sabilillah isi dalam artian umum. Dalam artian umum. Nah, yang tidak bahasa Rasulullah SAW sampai turunan ayat kan sudah Allah Subhanahu wa taala. Walaula nafara min kulli firqatin yatafakkahuna fid-din wal yunziru qaumahum idza raju ilaihim la'allahum yahzarun. Ndak baik selapu-lapu pada lu perang. Ndak. Pasal Malik disda Allah. Lagu harus bagi. Besi lalu perang-perang, besi lalu ngaji-ngaji. Jemaah si ngaji ini justru akan memberikan ilmu kepada si berperang. Anda daripada waspada Malik disda Allah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa makna daripada ilmu adalah merupakan suatu yang sangat penting di bau keremehan. Nah, kecuali lamun memang perang semesta aja itu, maka dia terganggu gen mundur setapapun. Lamun terjadi peperangan, dia ada prajurit doang, wajib berperang. Lagu selapu kaum muslimin, lamun terjadi perang semesta, perang dunia. Bahkan di dalam harus mengangkat senjata. Nah, nulah ya tahu apa? Al-firaru yauma zahfin. Hendak sampai dengan berlari-lari untuk menyelamatkan diri di waktu terjadi perang dahsyat. Namun berlari untuk menyelamatkan diri di waktu terjadi perangan dahsyat, anda tembak dengan mudi mati sesat. Jadi harus mengadakan perlawanan. Harus tetap mengadakan perlawanan. Kecuali kalau berlari itu adalah gerilya, perang gerilya untuk apa? Mengatur strategi. Marak peperangan lain di zaman penjajahan waktu terpimpin isi Jenderal Sudirman, perang gerilya. Waktu Sudirman dalam keadaan sakit. Sampai neta usung, kadu tandu. Nah, inilah makna sabilah dalam artian luas. Berarti saya pun mati dalam sebuah perjuangan untuk menghidupkan agama Allah, untuk memberikan kepentingan dan kemanfaatan kepada kaum muslimin adalah fisabilillah. Lamun sabilillah berarti arwahuhum fi tuyurin hudrin. Jadi lamun dengan mati membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, yang sugul rohna, maka langsung natatuluk le tempat sisang strategi le kedit-kedit berwarna hijau ni. Tasiru fil jannati haitsu syaa. Lalu berjalan-jalan oleh dalam surga, ngadu kendaraan burung warna hijau niki, bimbang milih. Nah, nikilah isina teh balas ongkat dengan kafir si Allah Subhanahu wa taala dan sampai tidak jadi provokator, provokasi si dengan munafik dan kaum muslimin. Nah, mungkin niki dalam kehidupan tiap keluar semarak niki kadang-kadang marak nikah lebih bersemangat untuk apa? Memborbardir dengan sini pada paham maraknya, sementara tentang pendidikan pengajian diabaikan, tentang ilmu. Jadi saat nikilah Rasulullah selalu bersuruh untuk mendalami ilmu. Kembali waktu mendalami ilmu. Karena membangun sebuah khilafah tanpa dasar ilmu bagikan membangun sebuah bangunan tanpa dasar pondasi kuat.
tanpa pondasi. Namun hendak pondasinya kuat kan rapuh. Nah, lamun wah Allah Ta'ala menganggap bahwa ilmu daripada kaum muslimin tangguh. Maras tangguh-tangguh ni Muhammad. Nah, itu membangun khilafah, maka akan sangat-sangat bagus. Nah, saat bangkit ini lah, parani termasuk era taklimiah. Artinya saat-saat kaum muslimin harus belajar, banyak belajar. Sementara memang kaum muslimin makin ini ya terbagi jadi 4. Pertama si sangat tekun menuntut ilmu dan mengaji. Si kedua jana ndek namele mengaji. Lagu paran mengamalkan ilmunya untuk apa? Berjihad, melawan kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Lagu dia deputi boleh ngaji. Namun si ketelu jana nike. Si ketelu mele ngaji, mele berjuang di kalimatillah. Mele ngaji. Lagu perjuangan ini tetap dia melalui jalur peperangan. Nah, si keempat adalah dia mele ngaji, dia berjuang. Wah, paham pada kawe kan. Tahu ni semua sini terjadi minta rezeki untuk dia impan kanak nolak Bali ni. Ngaji dia, berjuang pun dia. Apalagi dia beretekat. Kita jaga dia tuang ngaji, dia tuang gawe kelengian. Ia coba di pada ngaji. Gibah, gawe, rentenir, gawe ni. Padahal dia rajin ngaji. Kita dah kali tuang ngaji, dia tuang gawe sekenun-kenun. Paku jaga dendek waktu ngaji ni, sepenting itu. Nah, ini kita termasuk ya adalah ngaji dendek, perjuang dia. Jadi dia datang malah dalam sabilillah lawan marak dia. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wala nabluwannakum ini lamun ibtidak. Wawuna laul kasam sebenarnya. Waul kasam lamna adalah muati'atul lil kasam. Kemudian nun taukid sakilah mubasyarah. Jadi tanda daripada nun taukid sakilah mubasyarah apabila natama li fi'il mudhari isinin termasuk af'alul khamsah. Baik damir mustatirin adalah ngadu nun ataupun ngadu hamzah. Jadi ana atau nahnu. Maranikilah nahnu ditakzim nafsuh. Artinya untuk mengagungkan diri Allah Subhanahu wa taala muazzim nafsahu. Wala nabluwannakum dan demi kami akan menguji kalian. Nun taukid sakilah mubasarah menunjukkan sangat serius Allah memberikan penjelasan. Kami akan memberikan ujian kepada kalian. Ay wallahi lanusibannakum isabatan. Kami akan menguji kalian dengan suatu ujian. Mayyukhtabaru ahwalukum. Mayyukhtabiru ahwalakum. Orang yang menguji keadaan kalian. Atas biruna alal balai, apakah kalian bisa bersabar atas bala? Watas taslimuna lil qada, lalu kalian menyerah kepada kadar Allah, amla atau tidak? Jadi ayat niki merupakan salah satu daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumud darra wal ba'sa wad darra wazulzilu hatta yaqular rasulu mata nasrullah ala inna nasrullah qaribun minal mu'minin. Apakah mek pada badik bau diri mek gen terteduan mengatakan hanya dia beriman lagu dia begin uji. Aku uji umat-umat Nabi Rasul silain. Dengan apa? Baksa. Kesulitan-kesulitan, peperangan, kesulitan ekonomi, darok, kemudian penyakit-penyakit, wazulzilu dan diguncang, hatta yakular rasulu sampai Rasul hidup waktu nikah mengatakan mata nasrullah piran baik datang pertolongan Allah. Langsung terjawab insyaallah taala ala inna nasrullahi qarib. Perhatian, pertolongan Allah ini rapat nih. Rapat.
Nah niki artinya apa? Bahwa kehidupan ini tempat uji. Marak saya sebut dalam kitab Hikam. Dalam Hikam mengatakan bahwa kehidupan ini adalah tempat teruji. Saya minta kesenangan di dunia tidak mungkin. Saya minta waktu istirahat di dunia tidak mungkin karena tempat sibuk. Lamun kebetulan mungkin temu kesenangan ataupun tempat istirahat hanyalah bonus kecil. Artinya Ibnu Athaillah memberikan peringatan. Keterima wah ngombe keadaan dulu. Kita terlatih untuk bersabar insyaallah taala. Karena kita bermaksud untuk wusul sampai kepada Allah. Maka dunia darul ibtila, tempat uji. Laisa darul jaza, bukan tempat mendapatkan balasan. Balasan mulai dengan alam barzah. Maka dengan menyadari hal ini, kita belajarlah untuk menerima, menghadapi dengan penuh kesabaran, menerima kepada Allah dengan penuh keridaan. Apakah akan terjadi dengan sabar? Apakah akan terjadi dengan isi redha atau syukur? Ini paling tinggi. Syukur karena apa? Menyadari bahwa diri tetap pilih insyaallah taala untuk mendapatkan ujian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih hamba untuk mendapatkan ujian, berarti Allah bermaksud untuk menaikkan makom, menaikkan tingkat. Lagu memang ya Allah sangat-sangat berat. Sangatlah berat lamun dik teriadah tulen-tulen. Seringkali kita jadi ndik sabar, ndik redha lantaran kemilik ndik terpenuhi. Ndik terpenuhi. Hajat ndik terpenuhi si Allah Subhanahu wa taala. Ndik sabar. Nah, lamun kita bersabar, maka setelah sabar, ya Allah syukur, tahu kita bersabar misalnya. Bisyai'in, ay biqalili dengan sedikit minal khauf daripada rasa takut, minal adui daripada musuh, wal ju' daripada kelaparan, pikah sinina, yaitu pada paciklik yang bertahun-tahun. Kekurangan makan minum, wa naqsi minal amwal dan kurang harta, bil halak dan banyaknya kebinasaan. Harta misalnya padi, talat, pusau, jagung di darat jari. Pokoknya umbi-umbian pun sangat sulit. Nah ini di eman terjadi ini. Atutnya terjadi hanya beberapa waktu. Di eman marantansi terjadi di zaman para umat-umat Nabi Rasul terdahulu. Kemakanan sangat sulit. Wal ampusi dan kekurangan jiwa bil qatli wal maut. Dengan pembunuhan dan kematian semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Watamarat dan buah-buahan makin berkurang. Bil jawa'ah dengan banyaknya hama-hama buah. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Al khaufu khaufullah, takut yang sebenarnya takut kepada Allah. Wal ju'u siyamu syahrin. Dan yang dimaksudkan dan ujian berupa kelaparan itu puasa sebulan, bulan Ramadan. Wan naqsu minal amwal dan kekurangan daripada harta itu az-zakat, yaitu mengurangi harta dengan mengeluarkan zakat. Wasadaqah dan dengan sedekah. Tersuruh kan kewajiban daripada Allah, sunat daripada Allah. Wan naqsu minal ampusi ayat amrod, yaitu kurangnya jiwa raga adalah dengan penyakit. Wa minat thamarat dan daripada thamaratnya buah daripada manusia maksudnya, yaitu mautul aulad, matinya anak-anak kita. Matinya anak-anak kita, matinya daripada keturunan kita. Nah, ini adalah termasuk menurut Imam Syafi'i tentang penafsiran makna daripada ayat ini. Wa basyiris sabirin, kabar gembirakanlah orang-orang bersabar. Al-khitab li Rasulullah SAW, ini khitab bagi Rasulullah SAW, au likulli mayati minhul bisyarah, atau bagi setiap orang yang datang daripadanya kegembiraan. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila menimpakan mereka oleh musibah, qalu, mereka berkata bilisan, dengan lidah, wal qalb dan dengan hati, ma'an bersama-sama. Artinya ndek nale ucapan doang tau muni. Lagu endah di dalam hati ini. Dia mengatakan inna lillah
kita ini milik Allah. Nahnu abidullah. Kita ini adalah para penyembah Allah. Kita ini adalah hamba-hamba Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguhnya kita ini kepada Allah akan kembali. Ba'dal maut, setelah mati. Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, Al-Warraq, Abu Bakar Al-Warraq, inna lillahi iqrarun minna. Kata-kata inna lillahi itu merupakan pengakuan daripada kita. Bil mulki, dengan kerajaan lahu ta'ala, kerajaan bagi Allah Ta'ala. Yaitu pengakuan kita tentang yang maha kuasa itulah Allah. Allah berkuasa kepada kita nih. Allah berkuasa kepada alam semesta. Allah berkuasa terhadap kehidupan dan kematian. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguhnya kita kepadanya akan kembali. Ikrarun ala ampusina, ini merupakan ikrar atas diri kita bil halak, dengan kebinasaan. Jadi kan kehidupan ini ujian. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Saya uji kalian dengan kebaikan dan dengan kejahatan. Itu merupakan fitnah kepada kulah kalian dikembalikan. Berarti segala kesenangan, segala kebahagiaan, segala kesuksesan pun termasuk adalah ujian. Ujian ini ibtila. Setiap ujian pasti adalah untuk menunjukkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan cintanya dengan dua cara. Dengan memberikan ujian kebagusan dan memberikan ujian kelengian. Artinya kesusahan, kesengsaraan, segala macamlah kehinaan. Ini adalah ujian. Maka ujian kebahagiaan terhadapi dengan syukur, ujian kesengsaraan terhadapi dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Dan ini yang disebut para ahli tasawuf, bahwa tanda cinta itu 4 macam. Tanda cinta kaum muridin dengan banyak-banyak menyembah Allah. Tanda cinta kaum muhib zahidin dengan zahid. Niki, cinta zahidin dengan banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Sedangkan tanda cinta kaum arifin, kaum muhibbin dengan banyak-banyak memuji Allah. Karena cinta kan lam, dan cinta no pasti tanda kan banyak memuji dengan si cinta ini. Arifin sangat cinta oleh Allah, maka pokoknya yang dia doa berdoa. Lagu ngajum Allah Ta'ala doa. Kemudian yang keempat, cinta Allah kepada hambanya. Diwujudkan dalam bentuk memberikan kebaikan, memberikan kesalahan, memberikan kebahagiaan, memberikan kesengsaraan, memberikan kelapangan dan memberikan kesempitan, memberikan kesehatan dan memberikan penyakit, memberikan kekayaan dan memberikan kemiskinan. Dan ini cara Allah. Cara Allah Ta'ala menunjukkan rasa cintanya. Si tebeng kebagusan bersyukur, berarti lulus. Si tebeng kesulitan bersabar, berarti lulus. Layaklah makom. Nikilah tanda cinta si datang dengan makhluk dan si datang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mendapatkan tanda cinta si pertama, tetap mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sewaktu Abu Bakar Siddiq terpilih jadi khalifah, kalimat si paling pertama kali ucapan si beliau adalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah ni. Karena setiap musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dasida Rasul sendiri berbahasa, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Paman sabara falahu sabru, paman radiya falahu ridha, paman jazaa falahu jaza'u. Likulli syai'in bi ajalin musamma. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Saya tercinta insyaAllah Ta'ala pasti tanda teruji dengan dua macam, kebagusan dan kelegian. Maka saya sabar, mau pahala belik dari sabar, saya rida, mau pahala belik daripada ridha. Saya terkejut, maka ia sendiri menanggung resiko daripada keterkejutan.
Dinara ucapan si kagum tepunian lewat waktu mendapat ujian no. Kecuali ucapan isi membuat Allah Ta'ala jadi ridho. Allah Ta'ala ridho dengan ucapan. Ucapan si paling bagus adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah merupakan ucapan khusus bagi umat Muhammad SAW. Nabi Ayub lewat uji. Dia nak mengucapkan Inna lillahi. Lagu Alhamdulillahilladzi akhadha minni ma'ata. Setiap kali terpada danu niki Tuhan. Gandum-gandum si panen jemaah niki jebue kotong. Sampai petani pun pada buat mati. Ya sini sambut Nabi Ayub. Ni. Ya sini alhamdulillahilladzi akhadha minni ma'ata terus sampai anak ni. Si 20 niki mati. Mengucapkan alhamdulillahilladzi akhadha minni ma'ata. Bersyukur Nabi Ayub karena Nabi terpilih untuk mendapatkan ujian. Kadang-kadang terjadi, kadang-kadang ujian dari manusia. Manusia apa? Simbait dari bandanta jadi maling, yang merampok, yang begal, menipu. Di sebuah waktu Umar Al-Qayyim niki telaporin si murid ni. Tuan Syekh, kajikan pengusaha, kaji kirim jaran sekian ekor di Pak dengan si jadi penendak niki. Lagu ni narak ke kirim mana kaji kepeng jadi bayar barat jaran niki kaji tertipu ya. Alhamdulillah. Ya, makan alhamdulillah Tuan Syekh. Alhamdulillah anda jadi dengan jarian insyaallah taala jadi dengan si tertipu. Coba jarian menipu kan. Ini terjadi penipu ngumi. Marah dikit Tuan Syekh. Alhamdulillah. Ini terdepiak jadi penipu kan. Bahaya. Untung anda tertipu. Karena inilah dalam menyikapi musibah dengan saleh, dengan alim. Pokoknya alhamdulillah doang. Alhamdulillah. Jadi ini ucapan si teridoi. Di zaman Nabi Yusuf mahasyalillah. Mahasyalillah dan inna lillahi raji'un. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim pun merani. Dia dengan inna lillahi raji'un. Inna lillahi raji'un ini kan khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ialah antik. Sopok waktu pada dila Rasulullah penyimbian ni. Pada dila Rasulullah. Inna lillahi raji'un. Bahasa Rasulullah. Bengak Aisyah. Ya Rasulullah, hadza misbahun tafi'a padaqulu innal rajiun. Dila semacam niki pedak perlu dikaji ucapan innal rajiun ya Rasulullah. Maka Rasulullah bahasa kullu ma asa'al mu'mina fahiya musibatun. Panaqulu innal rajiun. Setiap peristiwa isi menyebabkan kaum muslimin jadi susah, ya nu musibah. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena Aisyah ni kalah memang sangat kritis ya. Yang dia jadi tarekat marifat, tarekat belajar, tarekat ngaji. Sedangkan silainan Hafsah, Sofia, Habibah, termasuk silainan Saudah binti Zam'ah. Tarekat zikir. Tarekat zikir, tarekat. Maka tarekat zikir berarti dengan sabdaan Rasulullah mengalir. Kemudian dengan Aisyah tarekat ilmu dan amal. Mengamalkan ilmu. Apabila bau sepaduan di samping tarekat zikir dan tarekat ilmu akan sangat luar biasa. Ialah menjadi wali-wali istiqomah. Istiqomah dalam menyebarkan ilmu, istiqomah dalam berzikir. Ilmu sebagai alat yang dipikir, sedangkan Allah Ta'ala sebagai yang dizikir. Sehingga wilayah zikir dan wilayah pikir bau sudah gabung. Nah ialah sejari ulul albab. Ya isengkan ulul albab. Para ulama-ulama si rajin zikir, rajin wirid, rajin ngaji. Nah ia sejari ulul albab. Memadukan antara tafakkaruna fi khalqis samawati wal kemudian alladzina zakurunallaha qiyaman qu'udan. Ini ke ulul albab. Maka sebenarnya
musibah-musibah niki intinya adalah ngumbentan anti umat manusia niki sadar bahwa dirinya tidak berdang kemampuan untuk melakukan segala sesuatu kecuali dengan izin Allah. Lamun sadar hal ini niki dinara gen sampai takabur manusia. Dinara. Si takabur niki dengan tidak berpikir tentang masalah nikah. Karena terlalu menonjolkan prestasinya sebagai manusia. Akhirnya ujubnya, bengak-bengak diri ataupun sombong dengan isi dina pada maraia. Iman sampai kepada ini. Wala naqulu illa mayuril baraya illa lillah marji'un. Nah, kemudian lamun umar nikah napi kejadian ulaika alaihim salawatun. Mereka itu atas mereka itu ada pengampunan mirabim daripada Tuhan mereka, warahmatun dan rahmat, lutfun kelembutan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Untuk apa? Lil istirja, untuk istirja mengucapkan innalillah narji'un. Haitsu sallamu, sekira-kira mereka berserah diri liqada illah, bagi kada Allah taala. Inna Safa, sungguhnya bukit Safa wal Marwata dan bukit Marwah min syairillah, daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Ay min alamati mawadi'il ibadat, yaitu daripada tanda-tanda tempat ibadat. Lillah, milik Allah, bil haji wal umrah, dalam haji dan umrah. Paman hajjal baita awi tamaro, siapa saja yang sudah berniat haji di Baitullah atau dia berumrah, fala junah alaihi ayyat tawafa bihima, maka tidaklah ada dosa atas orang itu untuk tawaf di sana, yaitu adalah dengan umrah dan haji itu maksudnya. Tawaf untuk haji, tawaf untuk umrah, ya sendiri tawaf ifadah. Fala isma alaihi, maka ada dosa atasnya, fi ayyas abau dia sa'i bainahuma, antara keduanya, ayat Safa dan Marwah, sab'an 7 kali. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, kana ala Safa sanamun, dulu di bukit Safa itu berhala. Nah ini kita tahu ceritaan tentang apa asalnya. Ternyata adalah ya berzina lain. Suku bahasa Jurhum niki. Nah, kita ceritaan itu. Qala isma alaihi, maka ada dosa atasnya. Bi ayas'a bainahuma sab'an. Qala Ibnu Abbas, kana ala Safa sanamun ismuhu Isab. Aran daripada berhala si arak di bukit Safa niki Isab. Wa alal Marwah, sedangkan di Marwah itu sanamun akharun, yaitu berhala yang lain, ismuhu Nailah, namanya Nailah. Wa kana ahlu jahiliyah, dan adalah penduduk jahiliyah, orang jahiliyah, yatufuna bihima, mereka itu adalah tawaf pada keduanya. Wa yatamassahuna bihima, dan mereka itu menyentuh akan keduanya. Falamma ja'al islamu karyal muslimuna, maka manakala datang Islam, maka tidak suka kaum muslimin at-tawaf bainahuma, tawaf di antara keduanya, li ajli sanamain, karena dua berhala itu. Fa'adzanallahu ta'ala, maka mengizinkan oleh Allah Ta'ala padanya. Wa bara annahu min syairillah, dan ia menceritakan daripada syiar-syiar Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. La min syairil jahiliyah, bukan dari tanda-tanda kebesaran jahiliyah. Jadi syiaran Isab dan Nailah niki teruna darah niki. Ia berzina di dalam Ka'bah. Isab timpal Nailah niki dalam Ka'bah dalam berzina. Coba mangkin orang dalam berzina di masjid pada hari kiamat wah ini. Di dalam Ka'bah tahu berzina. Yang berzina langsung terubah jadi batu. Tanjengang terus di atas Ka'bah sampai berpuluh-puluh tahun. Untuk menjadikan kutukan lah. Nah, ngonek-ngonek turunan yang ditolok patung si mama niki pisah ya, siaran Isab niki ditolok le Marwah buat Safa.
Kemudian Nailah niki tolak oleh Marwah. Ya terus pada usapna dengan jahiliyah. Gorapna bongkor isap. Dah kanun tengumbi lai begawian di dalam Kaabah. Terus datang li Marwah ngenuh masih ya golam. Dah kalau kau mengumbi lai begawi macam-macam di Kaabah. Ni wah ruambi pada. Nah, tahun ke-8 Hijriah terjadi penaklukan negeri Mekah. Tono tahun Taubah Abi. Isi para sahabat termasuk si Khalid bin Walid. Le waktu nasi ngerambas patung Nailah niki, syarat le Marwah sugul setan. Marwah yang diri merak dengan nina pitang. Besengkar wah, dan tuber si Khalid bin Walid. Tergetem mati. Nina setan si nina ni. Doa Khalid, Allah berari ya doa. Berarti balin wah rok ni kan dengan patung syancurnya berarti ni nara gentulak malik kata Rasulullah. Wa man tatawa akhiran, siapa saja yang mengambil pala sunat dari tatawu ni. Syiaran tatawu ni adalah sesuatu sini nuwat perintah dewan terlarang si Allah Taala. Yang tatawu berarti kaum muslimin bau merumuskan sendiri nabi sifatnya bagus. Di samping berdasarkan man sanna sunnatan hasanatan palahu ajruha wa ajruman amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizruman amila biha. Saya merintis jalan baru ni. Isi bagus. Antik dia terturut si batur kemudian. Maka pasti entanagen mau pahala sejumlah pahala dengan seluruh dia. Sebaliknya lamun kelengian rintisnya sebagai dengan si pertama kali kelengian misalnya Qabil paling pertama kali membunuh, maka setiap kali nara pembunuhan lek luar peperangan si lakukan umat manusia baik si melakukan muslim ataupun non muslim, Qabil tetap mau bonus, mau iya dosa. Misalnya berombok-rombok terus akak dosa Qabil. Nah ini tak tahu zada ala ma faradallahu, yaitu dia menambah atas apa yang diwajibkan oleh Allah alaihi atasnya min hajjin aw umratin, daripada haji maupun umrah, hatta tawafa bis safa wal marwah, sehingga dia bisa tawaf di safa dan marwah. Tatawuan dengan cara sunat. Kan dalam tawaf ni 5 macam ni. Awak tawaf wajib tak? Tawaf kudum ni. Kemudian arak tawaf sewajib mustakil pada tawaf wida. Kemudian arak tawaf isi masih berkait dalam ibadah, termasuk ya tawaf ifadah, arak si sunat masih. Tawaf sunat. Tatawuk ni kelah melakukan suatu sedinawah kewajiban si Allah di dua terlarang yang si Allah Taala, di dua contoh yang si Rasulullah tentang larangan dindek. Nah ia sejadi tatawuk. Nah nikilah firman Allah ni jadi alasan para ulama salafus saleh untuk mewariskan ilmu pengetahuan berkaitan dengan masalah zikir, kaitan selakar, berkaitan dengan mati, talqinul mayyit, menzikirkan dan mati dan mendoakannya ni. Ternyata ia ada silsilah dengan Rasulullah SAW secara musalsal. Berarti salah besar dengan mengatakan zikir dan mati itu identik ke Hindu ni. Fir, anda kita dengan Hindu zikir kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wala innal ladina apa ni? Qala wa man tatawa khairan fa khairu lakum. Kemudian fa innallaha syakirun. Allah syakirun artinya mujazin ala taati. Artinya Allah yang berikan balasan atas perbuatan doa itu. Alimun, yaitu Maha mengetahui. Ai ya'lamu qadral jazai. Dia yang Maha tahu ukuran daripada balasan itu. Fala yabkhatul mustahiqu haqqahu, maka tidak perlu mengkotori oleh orang yang berhak akan haknya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan daripada bukti-bukti, ilmu-ilmu yang nyata. Hiya itu bayyinat itu apa? Kullu ma anzalahu Allahu alal anbiya, semua ilmu yang diturunkan oleh Allah atas para nabi. Wal huda ay ma yahdi fi wujubi itba'i, yaitu dan petunjuk, artinya apa yang
berjadikan petunjuk pada wajib mengikuti Rasulullah SAW. Wal iman dan iman dengannya. Minad dalaili daripada dalil akliyah daripada dalil akliyah, wal nakliyah daripada dalil nakli. Mim ba'di ma bayyanahu lina, setelah kami menjelaskannya bagi manusia. Ayat bagi Bani Israel fil kitab, dalam kitab. Ayat At-Taurat dalam kitab Taurat. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Yaitu mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Apa maksudnya? Mayyub'iduhum min rahmatillah. Orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah niki sekarang laknat niki, kutukan niki. Wa yal'anuhumul la'inun, dan akan mengutuk mereka itulah orang-orang yang mengutuk. Ayas'alunallaha ayyul inahum. Ia minta kepada Allah agar Allah melaknatnya. Allah yang akan melaknatnya. Yas'alunallaha, mereka minta kepada Allah. Ayyul ainahum, bahwa Allah memberikan kutukan kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, Allahumma, wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami. Al-inhum atau il-anhum. Laknatlah mereka. Jadi ndek napa kaum mukminin melaknat sekarang dia bilang kekuasaan. Lagu yang endang ya doa anti. Saya jak si pantas ngelaknat silakan. Ya, kalau Allah pantas melaknat ya laknatlah ya Allah. Dawabul wahaulai, dan mereka adalah dawabul ardi, Allah hewan-hewan meratapnya yang ada di bumi. Kadzalika qala Mujahid, dan demikianlah mengatakan oleh Imam Mujahid. Itu yang dikatakan oleh Imam Mujahid. Arajahu Sa'id ibnu Mansur, telah mengeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan yang lainnya. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, war-rabi'u humul malaikatu, dan ar-rabi itu siapa? Para malaikat. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin. Artinya wa qala rab, apa Qatadah war-rabi maksudnya. Jadi saya berpendapat nih. Saya si melaknat al-malaika wal mu'minun, al-malaikat dan kaum mukminin sendiri. Akhrajahu Ibnu Jurair, telah mengeluarkan hadis oleh Ibnu Jurair. Telah mengeluarkan hadis oleh Ibnu Jurair. Faulaika illa alladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat, ay nadimu ala ma fa'alu waslahu bil azmi ala adamil audi wa yabluna wallahu alam bisawab ilal majal.